Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Secara khusus kami menyapa untuk sidang jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat Teluan Sukoharjo. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam channel YouTube. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian sedang menyiapkan diri bersama dengan keluarga untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang lain, jemaat Tuhan dimanapun berada yang juga mengikuti channel YouTube ini dan ikut beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita telah menaikkan pujian kepada Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mau mulai untuk mendengar firman Tuhan. Kita terlebih dahulu dengan doa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur, kami mendapat kesempatan lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan lewat virtual ini, Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan semakin memantapkan kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami makin mengerti dengan jelas apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil kami. Sehingga kami boleh hari-hari yang kami lalui, kami jalani, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hidup kami makin diubahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat waktu yang ada, dan biarlah Engkau memberkati pemimpin firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lalu saya bicara tentang diingat Tuhan, dicari Tuhan, dan sudah saya katakan bahwa minggu ini saya akan bicara tentang ikutlah aku. Tuhan Yesus berkali-kali ketika dia bertemu dengan para murid, baik Petrus, Andreas, ikutlah aku. Dia ketemu dengan pemungut cukai, orang Lewi, ikutlah aku. Ya, dan dia ketemu dengan orang kaya, juga katakan ikutlah aku. Dan inilah salah satu bahwa kedatangan Kristus, kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini untuk memanggil, ya, mencari, memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya dan mengikut Tuhan. Dan memang tugas kita adalah mengikut Tuhan. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini seperti dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, dia datang untuk orang-orang berdosa. Dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mencari kita untuk apa? Mungkin pertanyaannya, ikutlah aku. Kenapa kita harus ikut Tuhan? Dapat apa kalau ikut Tuhan? Mengapa kita harus ikut Tuhan? Dan saya mau katakan pagi hari ini, ada 3 perkara. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita akan diubahkan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Yang pertama, yaitu diubah untuk hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus membaca dulu di dalam Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita tahu bahwa ayat ini panggilan kepada Petrus dan Andreas kalau kita baca sebelumnya. Dan Petrus, dia adalah seorang penjala ikan yang sehari-hari tugasnya adalah dia mencari ikan yang hidup untuk dimatikan. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, berbeda. Dikatakan dia akan dijadikan penjala manusia. Artinya manusia yang mati untuk menjadi penjala manusia dibawa kepada Yesus, dia akan mendapat kehidupan. Haleluya. Makanya saya katakan yang pertama ini adalah mengikut Tuhan, diubah untuk hidup.
Jadi penjala manusia artinya dari yang mati dalam dosa dibawa kepada kehidupan. Karena hanyalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia hidup dia mati satu kali dan dia hidup dua kali. Jadi mengikut Tuhan untuk mendapat kehidupan. Haleluya. Artinya, ya, mengikut Tuhan kita harus membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Ini panggilan Tuhan kepada kita. Jadi kita ikut Tuhan, kita diubah. Diubah apa? Untuk mendapat kehidupan. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sesungguhnya. Dan hal ini mungkin apabila hidup kita menjadi terang dan garam dunia. Dan Tuhan mau setelah kita dipanggil, kita menjadi berkat. Di mana kita berada, kita berdampak, kita berdaya guna, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup. Seperti dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Jadi, supaya terang kita itu dapat dilihat, ya, supaya bercahaya. Apalah artinya sebuah lampu, ya, kalau tidak menyala, kalau tidak ada setrumnya, ya tidak berfungsi dia. Sama, orang punya kulkas, tapi rumahnya tidak punya listrik, ya tidak berfungsi, ya sama, lampu juga begitu. Ya. Dan biarlah kita percaya, ya, bahwa keteladanan apa yang kita bisa perlihatkan kepada orang di sekitar kita, kita harus memberikan keteladanan sehingga berdampak. Bapa dimuliakan atau sebaliknya dipermalukan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kita harus, ya, mengikut Tuhan harus diubah. Kita diubah kepada kehidupan. Nah, hidup yang bagaimana? Hidup yang berarti. Artinya hidup yang berdampak, menjadi terang dan garam dunia, kalau dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi itu. Karena itu, biarlah seperti Petrus, seperti Andreas, semua kedua itu dipanggil, mereka latar belakangnya memang penjala, dikatakan akan menjadi penjala manusia. Nah, artinya apa itu? Memenangkan jiwa-jiwa. Pertanyaannya bagi saudara sekalian, selama kita menjadi orang percaya, berapa jiwa yang sudah kita bawa, persembahkan kepada Bapa di surga? Atau mungkin kita berkata, oh saya nggak pandai bicara, tapi keteladanan hidup, kita hidup jadi terang, jadi garam, itu bisa bawa orang, waduh, orang itu tuh hebat ya, orang itu luar biasa ya, imannya mantap, teguh, tidak gampang digoyahkan. Orang kita mungkin nggak pandai bicara, tapi orang bisa pengen tahu siapa Tuhannya, Yesus, dia jadi bisa ikut Yesus. Banyak orang yang begitu. Ya, oleh karena itu kita nggak usah khawatir, dan tapi yang paling penting adalah hidup kita berdampak, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Yang kedua, diubah untuk diselamatkan. Tadi diubah untuk hidup, punya kehidupan. Matius itu seorang pemungut cukai. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Dikatakan, setelah Yesus pergi, Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, Matius tidak berlambat-lambatan lagi. Dan ini yang benar. Kalau ikut Tuhan jangan nanti dulu lah, aku tanya dulu sama orang tuaku, aku pamitan dulu apa. Jangan. Ikut Tuhan harus seketika, ya sudah ikut Tuhan. Ya, jangan Matius seorang pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus sini. Tahukah saudara, pemungut cukai dalam Alkitab itu identik dengan orang berdosa. Kenapa? Karena di dalam Injil selalu tulis bersamaan antara orang berdosa dengan pemungut cukai. Dalam Lukas pasal 18 ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengenengada ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, itu ya yang disebut bahwa identik, saya katakan, pemungut cukai adalah orang berdosa. Jadi, mengikut Tuhan karena sadar bahwa, jadi Matius ketika dia ikut Tuhan, dia sadar bahwa sebagai orang berdosa perlu keselamatan.
Sebab apa? Persoalan dosa hanya Yesus yang dapat menyelesaikannya. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Kita punya kedudukan seperti Sakius. Ya, dia perlu Yesus, makanya sampai naik ke pohon ara. Pemungut cukai. Ini juga sama. Ya. Matius juga begitu. Kita tahu yang namanya pemungut cukai nggak ada yang miskin. Status sosial mungkin terpandang, punya jabatan, tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 9 ayat 6 mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, siapa itu? Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi persoalan dosa hanya yang dapat menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah Yesus. Dan itu sudah selesai di kayu salib. Makanya waktu di salib mengatakan sudah selesai. Orang bisa kaya tanpa Yesus. Orang bisa pintar tanpa Yesus. Orang bisa punya kedudukan tanpa Yesus. Orang bisa sembuh tanpa Yesus. Orang bisa punya kepintaran tanpa Yesus. Tapi orang tidak bisa, kalau mau selamat, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Matius 18 ayat 11 mengatakan, Matius 18 ayat 11 mengatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah orang-orang terhilang. Tapi kita bersyukur kita boleh mengikut Tuhan. Kita boleh mengikut Tuhan. Tadi mengikut Tuhan untuk diubahkan, sekarang mengikut Tuhan untuk diselamatkan. Ya, yang kedua ini mengikut Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Perhatikan sini. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa ini? Orang berdosa. Persoalan dosa hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, biarlah kita mau mengikuti dia. Seperti dalam Markus 2 ayat 14 juga mengatakan, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut Tuhan. Nah, jadi Lewi anak Alfius, pemungut cukai, juga mengikut Tuhan, karena sadar menjadi pemungut cukai dia dapat menyelamatkan. Mengikut Tuhan bukan hanya diubahkan hidup kita, mengikut Tuhan tapi diselamatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengikut Tuhan adalah diubah untuk hidup kekal. Dari dosa itu membawa kematian. Akibat dosa membawa kematian. Tetapi akibat kita percaya Yesus, kita mendapat hidup kekal, diubah. Nah, seperti dalam Alkitab itu ada cerita dalam Injil, ya, dikatakan seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu di dalam Matius pasal 19, ya. Matius 19 itu, kalau sudah baca ayat Matius pasal 19 ayat 16 dikatakan, seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai untuk mendapat hidup kekal. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Nah, ini yang bicara tentang bukan keselamatan lagi, hidup kekal. Tuhan menjawab apa? Kalau mau hidup, turutilah perintah Tuhan. Tapi orang ini mengatakan, orang muda ini menjawab kepada Yesus, katakan, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, seolah-olah dia tantang, saya sudah melakukan yang terbaik. Ya, mungkin perintah 10 hukum saya lakukan. Saya katakan Taurat itu tidak menyelamatkan, hukum Taurat tidak menyelamatkan. 9 kita bisa lakukan, 1 kita gagal, maka kita akan gagal. Ternyata dia mengatakan melakukan perintah Tuhan saja tidak cukup kalau mau mendapat hidup kekal. Melakukan perintah Tuhan saja tidak cukup kalau mau mendapat hidup kekal. Tetapi perlu penyerahan total kepada Yesus. Ini menarik, ayat 21 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi apa yang terjadi? Pemuda yang kaya ini sedih. Dan dia mungkin lebih berat dengan kekayaannya. Dia tidak bisa mengikut Tuhan. Pembicaraan dengan pemuda kaya ini masalah perbuatan baik. Dikaitkan dengan kehidupan kekal. Hidup kekal menurut perintah Tuhan sudah dilakukan. Namun mengikut Tuhan perlu penyerahan secara total. Jual hartamu, bagikan. Dan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia tidak bilang 50% atau 75%. Ya, dia katakan jualah segala milikmu. Ini bicara tentang penyerahan total. Bagi orang Yahudi, kalau dikasih 20% masih bisa dagang dia. Masih bisa usaha. 50% apalagi. Ini 100%. Artinya, mengikut Tuhan tidak boleh terikat oleh apapun. Dan kita harus percaya bahwa Dia yang akan memelihara kita. Jadi setelah kita ikut Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir lagi. Ya, haleluya. Iya, jual harta, bagikan kepada orang miskin. Artinya apa? Kamu sekarang udah jangan berharap lagi sama kekayaanmu. Sekarang harapanmu sama Tuhan. Tuhannya akan menjamin segala sesuatunya. Dan jaminan Tuhan itu dapat dipercaya. Kenapa Tuhan bisa dipercaya? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Manusia pun bisa dipercaya kalau dia tidak pernah berubah. Justru kan seringkali kan berubah. Ada istilah orang Malang mengatakan pagi dele, sore tempe. Jadi berubah. Belum 2 hari, udah berubah. Manusia bisa berubah karena manusia seringkali nggak berpati janji bisa berubah-berubah karena tidak kekal. Nah, Yesus itu dia tidak pernah berubah, makanya bisa dapat dipercaya. Jadi orang yang bisa dipercaya itu orang tidak pernah berubah. Nah, mengapa mengikut Yesus? Ya untuk diubah. Diubah apa? Beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal hanya di dalam Yesus. Seperti Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan sekedar hidup, tetapi kata di sini hidup rohani yang sesungguhnya itu hidup kekal. Perhatikan di sini, sudah lihat ya, dikatakan supaya mereka punya hidup dan baru kelimpahan. Jadi orang kalau mau diberkati dengan kelimpahan ya dalam segala hal, dia harus terima hidup kekal dulu ya. Hidup yaitu hidup kekal, hidup rohani, baru kelimpahan. Nah, dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata soe ya. Itu artinya adalah kehidupan rohani. Kata hidup itu dalam bahasa Yunani ada 2, ada hidup bios, ada soe. Nah, tapi ini soe ya, mengacu pada kehidupan rohani. Hidup ya. Jadi ayat ini sama sekali tidak berkata bahwa kita akan berkelimpahan secara materi, uang atau kekayaan, tidak. Justru orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup rohaninya akan berkelimpahan. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita ikut Tuhan karena mau dapat berkat. Salah. Kita menemukan Yesus karena di dalam Yesus ada berkat-berkat itu. Itu yang betul. Kalau kita mau dapat berkat, saya sudah katakan tadi, kalau orang mau kaya nggak usah percaya Yesus juga bisa. Banyak di dunia ini yang kaya tanpa Yesus, banyak. Yang pintar tanpa Yesus juga banyak. Tapi kalau mau hidup kekal, hidup rohani kita yang berkelimpahan. Itu yang dimaksud. Jadi jelas sekali pada pagi hari ini, firman Tuhan, memang saya selalu tidak lebih dari 20 atau 23 menit, memang tidak pernah lama-lama. Ya. Karena saya tahu kalau kita mendengarkan siaran seperti ini atau mengikuti ibadah seperti ini, lama-lama itu lama udah kelamaan mungkin nggak sanggup. Jadi saya lihat 30 menit, kalau 30 itu udah kelamaan. 20 menit yang mungkin, 25 gitu. Ya kurang lebih 30 menit. Ada yang sampai 1 jam, orang nggak mau dengerin. Kelamaan, baterainya habis kalau pakai HP dan begitu ya. Nah, saya memang siapkan dengan ringkas, tapi kalau mau bertanya ya silakan. Saya lebih suka ditanya yang bisa berjam-jam ya nggak apa-apa. Itu berbeda. Jadi dengan kata lain, saya mau menyimpulkan saja bahwa orang yang
mengikut Tuhan, dan memang ini tugas kita harus mengikut Tuhan. Tugas Tuhan mencari dan menyelamatkan. Supaya apa? Kita diubah. Hidup kita menjadi dapat memuliakan Tuhan, menjadi terang. Ya. Dikatakan tadi menjadi penjalan manusia, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk kemuliaan. Yang kedua, diselamatkan. Ya. Diselamatkan, karena kita tahu, kita orang berdosa, perlu keselamatan. Dan yang ketiga, kita perlu hidup kekal. Seperti seorang pemuda kaya. Jangan terikat dengan keduniawian, tapi bila kita terikat dengan Tuhan. Jadi jelas, mengikut Tuhan untuk diubah, untuk dapat hidup, dapat keselamatan, dapat hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.